warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Rahayu dengan NIM 2325029 dari Prodi Manajemen. Nah, untuk video kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Afrianti Novita SIPMM. Yuk langsung saja kita ke video pembahasannya. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa sih itu pengertian rasio keuangan? Rasio keuangan itu adalah alat analisis yang digunakan untuk melancarkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio ini diperoleh dari laporan keuangan dan digunakan untuk membandingkan berbagai aspek keuangan perusahaan seperti probabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Apa sih alasan melakukan analisis rasio? Yang pertama, pengambilan keputusan, membantu manajemen dan investor dalam mengambil keputusan investasi. Yang kedua, perbandingan, selisih kinerja perusahaan dengan pesaing atau standar industri. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam kinerja keuangan. Yang terakhir ada tren kinerja, menganalisis tren kinerja keuangan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, apa sih bentuk-bentuk dari rasio keuangan? Yang pertama ada likuiditas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua ada rasio probabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Yang ketiga rasio solvabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang terakhir ada rasio efisiensi, yaitu mengukur berapa efisiensi perusahaan dalam menggunakan. Yang keempat, apa sih keterbatasan rasio keuangan ini? Yang pertama ada data historis, yaitu rasio yang didasarkan pada data historis yang mungkin tidak mewakili kondisi saat ini. Yang kedua ada variasi industri, yaitu rasio dapat bervariasi secara signifikan antara industri sehingga perbandingan yang tidak tepat dapat terjadi. Yang ketiga memanipulasi akuntansi, yaitu kemungkinan adanya manipulasi dalam laporan keuangan yang tepat mempengaruhi rasio. Yang terakhir tidak menyeluruh, yaitu rasio tidak diberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan keuangan perusahaan. Hubungan antar berbagai rasio, yaitu yang pertama ada interdependensi, yaitu rasio keuangan saling berkaitan. Misalnya peningkatan rasio likuiditas dapat mempengaruhi rasio solvabilitas. Yang kedua analisis komprehensif, yaitu untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang kesehatan keuangan. Analisis harus melibatkan beberapa rasio secara bersamaan. Yang ketiga atau yang terakhir adanya tren, yaitu perubahan dalam suatu rasio dapat memberikan indikasi tentang perubahan dalam rasio lain, sehingga penting untuk menganalisis tren secara menyeluruh.